Selamat datang. Pernah nggak sih Anda lihat sebuah saham yang grafiknya tuh kayak teriak-teriak, jual, jual. Tapi feeling Anda bilang ada cerita lain di baliknya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kasus persis seperti itu di saham PT Halonigen Tbk atau Halo. Anggap saja ini bukan sekedar analisis biasa, tapi sebuah latihan bareng buat mengasah intuisi investasi kita. Jadi, ini dia nih pertanyaan besarnya. Apakah Halo ini cuma jebakan buat investor yang kurang teliti, atau justru ini adalah permata yang tersembunyi? Disinilah tugas kita sebagai analis dimulai. Kita akan pecahkan teka-teki ini sama-sama, langkah demi langkah. Oke, untuk memecahkan teka-teki ini kita butuh peta kan? Nah, ini dia rute kita. Pertama, kita lihat dulu kenapa sinyal pasarnya ini membingungkan. Terus, kita dalami kenapa banyak yang bilang jual. Habis itu, kita balik ceritanya, kita bongkar mesin pertumbuhan di dalamnya. Puncaknya, ada satu sinyal penting dari internal perusahaan. Dan terakhir, kita satukan semua kepingan puzzle ini. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya. Jadi, siapapun yang lagi melirik saham Halo sekarang, pasti lagi ada di persimpangan jalan. Ini dilema klasik banget di dunia investasi. Harus percaya sama grafik jangka pendek atau percaya sama bisnis jangka panjangnya. Nah, mana yang mau kita dengarkan? Gampangnya gini, di satu sisi semua indikator teknikal, grafik-grafik itu seolah-olah lagi pasang lampu merah. Teriak awas, hati-hati. Tapi di sisi lain, kalau kita coba intip dalamannya perusahaan ini, ceritanya beda banget. Kita nemuin mesin yang kayaknya lagi siap-siap buat tancap gas. Nah, ini dia inti dari analisis kita. Pertarungan antara kebisingan pasar dan musik dari fundamentalnya. Oke, sebagai analis yang baik, kita harus objektif, kita harus hormati data. Jadi ayo kita coba pakai kacamata pesimis dulu. Kita coba pahami, kenapa sih pasar ngasih sinyal jual yang sekuat ini? Apa yang sebenarnya mereka lihat? Mari kita bedah bareng-barang buktinya. Lihat deh ini, pesennya, wah, udah nggak bisa lebih jelas lagi. Dari 12 indikator moving average yang biasa dipakai, nggak ada satupun yang ragu. Semuanya serempak nunjuk ke satu arah, jual. 0 sinyal beli banding 12 sinyal jual. Buat seorang trader teknikal, ini sih udah lampu merah yang menyala terang benderang. Dan ini bukan cuma soal moving average loh, kita coba pakai indikator lain. Kayak RSI, MACD, dan ceritanya tetap sama. Mayoritas, 7 dari 8 indikator utama juga bilang hal yang sama. Jadi, kalau kita lihat dari kacamata teknikal murni, argumen buat jual dalam jangka pendek ini kelihatan kuat banget. Jujur ya, 9 dari 10 investor mungkin bakal berhenti sampai di sini. Mereka lihat data ini terus langsung hapus, halo dari daftar pantauan. Dan itu wajar. Tapi, investor yang hebat nggak akan berhenti di jawaban yang gampang. Tugas kita adalah bertanya, oke, grafiknya bilang begini, tapi apa yang nggak diceritain sama grafik ini? Nah, mari kita mulai gali lebih dalam. Oke, sekarang kita coba matikan dulu suara bising dari pasar. Kita fokus sama apa yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan. Kita akan kupas lapisan teknikalnya buat ngeliat mesin fundamental yang bekerja di baliknya. Karena seringkali peluang investasi terbaik itu ya adanya di sini. Jadi, apa sih yang kita cari? Kita itu lagi mencari yang namanya katalis fundamental. Gampangnya, anggap aja ini kayak pemicu atau game changer. Sesuatu yang bisa mengubah total arah pendapatan perusahaan ke depan, tapi belum banyak yang sadar. Dan untuk Halo, kita nemuin satu katalis eksternal yang kuat banget. Coba bayangin ini. Mulai tahun 2026, Amerika Serikat naikin tarif impor sarung tangan medis dari Cina sampai 100%. Ini tuh ibarat tiba-tiba ada jalan tol baru yang dibuka lebar-lebar, bebas hambatan, khusus buat produsen non-Cina kayak Halo buat masuk ke pasar AS. Peluang emas kan? Nah, yang lebih penting lagi, manajemen Halo ini nggak cuma diem dan berharap. Mereka bergerak. Lihat deh target mereka. Laba bersih mau dinaikin sampai 50%, penjualan sampai 35%. Dan ini bukan cuma omong kosong, mereka siapin duit beneran buat modernisasi mesin dan ekspansi. Ini nunjukin sebuah tim yang siap menyambut peluang besar di depan mata. Dan optimisme ini bukan asal-asalan, lihat aja pondasi yang baru mereka bangun. Di tahun 2025, mereka berhasil melakukan turnaround yang luar biasa. Dari yang tadinya rugi 8,2 miliar, jadi untung 10,7 miliar. Ini bukan sekedar perbaikan kecil, ini bukti kalau manajemennya tahu apa yang mereka lakukan dan bisa mengeksekusi rencana. Kalau data fundamental tadi kita anggap sebagai asapnya, nah sekarang kita bakal lihat apinya. Kita sampai di titik yang bisa dibilang sinyal paling kuat dari semuanya.
Sinyal ini nggak datang dari analis, bukan dari grafik, tapi dari orang yang paling tahu seluk-beluk perusahaan, direksinya sendiri. Coba perhatikan baik-baik info ini. Di Januari 2026, salah satu direktur perusahaan beli saham dalam jumlah yang sangat besar. Tapi bukan jumlahnya yang paling penting. Ini bukan transaksi biasa. Ini adalah sebuah pesan. Pesan yang sangat kuat. Dan ini dia detail yang mengubah segalanya. Saat pasar menghargai saham Halo di harga 70 perak, direktur ini membelinya di harga Rp150. Lebih dari 2 kali lipat harga pasar. Coba renungkan sejenak. Ini bukan sekedar investasi biasa. Ini adalah sebuah pernyataan keyakinan yang luar biasa. Dia nggak cuma beli, tapi dia berani bayar lebih mahal buat masa depan yang dia yakini. Ini adalah sinyal insider buying paling bullish yang bisa kita harapkan. Oke, kita udah lihat kedua sisi mata uang. Di satu sisi, ada badai teknikal jangka pendek yang kelihatan seram. Di sisi lain, ada matahari fundamental yang sinarnya cerah banget. Nah, sekarang tugas kita sebagai investor adalah merangkai semuanya. Mari kita timbang risikonya dan potensinya bersama-sama. Yuk, kita lihat harganya. Pernya 38,6 kali. Sekilas kelihatannya mahal ya, tapi coba anggap ini kayak kita beli tiket konser buat band yang kita yakin bakal jadi superstar. Harganya premium sekarang karena kita berekspektasi penampilannya bakal luar biasa nanti. Kalau target laba 50% itu tercapai, per segini bakal kelihatan murah banget di masa depan. Sementara PBV dan ROE-nya menunjukkan ada fondasi yang sehat dan ruang yang masih sangat besar untuk tumbuh. Dan kalau Anda masih ragu juga, lihat aja rekam jejaknya. Meskipun harganya naik turun, dalam setahun terakhir, Halo ini berhasil kasih imbal hasil 34%. Jauh di atas rata-rata sektornya, jauh di atas pasar secara umum. Ini seolah-olah ngasih tahu kita kalau dalam jangka panjang, fundamental itu punya kekuatan buat menang melawan sentimen pasar sesaat. Jadi, kita kembali lagi ke persimpangan jalan di awal tadi. Tapi sekarang, kita punya peta yang jauh lebih lengkap. Di satu sisi, ada sinyal teknikal jangka pendek yang berisik. Di sisi lain, ada keyakinan fundamental jangka panjang yang didukung oleh katalis global dan kepercayaan dari orang dalam. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, saya harus ngapain? Tapi, investor seperti apa diri Anda? Apakah Anda tipe yang mengikuti kebisingan pasar? Atau Anda tipe yang berpegang pada nilai sejati? Jawaban Anda atas pertanyaan itulah yang akan menentukan perjalanan investasi Anda ke depan.